Halo Sobat Sudut semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu sehat dan diberikan rezeki yang berlimpah. Tahun 2025 baru saja berjalan, namun dunia hiburan Indonesia sudah diselimuti awan kelabu. Satu persatu nama besar tumbang, bukan karena skandal, bukan karena pensiun, tapi karena tubuh mereka tak lagi sekuat dulu. Artis-artis yang pernah menjadi sumber tawa dan hiburan jutaan orang, kini berjuang diam-diam di ruang perawatan, melawan penyakit yang datang tanpa permisi. Dari penyakit kronis hingga tumor mematikan, dari infus di leher hingga ruang ICU, kisah mereka bukan sekadar kabar selebriti, tapi potret rapuhnya manusia di balik sorot kamera. Siapa saja artis yang tengah berjuang di tahun 2025 ini? Berikut daftarnya untuk Anda yang telah dirangkum tim Sudut. Hamdana TT. Hamdana TT dan keluarga menghadapi cobaan yang bikin hati terenyuh pada bulan Ramadan ini. Tepatnya pada tanggal 21 Maret lalu, penyanyi dangdut senior ini kembali dilarikan ke rumah sakit tepat sebelum azan subuh, setelah tiba-tiba tidak sadarkan diri saat sahur. Keluarga segera membawanya ke rumah sakit, di mana dokter mendiagnosis penurunan fungsi ginjal yang signifikan dan memerlukan prosedur cuci darah sebanyak 2 kali. Selain masalah ginjal, dokter juga menemukan adanya infeksi yang diduga berada di paru-paru. Akibat kondisi ini, Hamdana TT harus menggunakan ventilator untuk membantu pernapasannya. Keluarga merasa tak tega melihat kondisi Hamdana TT sekarang. Aisyah Kamaliah, selaku anak dari Hamdana TT, menjelaskan bahwa infus untuk ayahnya tak dipasang di tangan, melainkan di leher. Kabar ini tentu mengejutkan banyak penggemar, mengingat ia telah beberapa kali dirawat di rumah sakit karena berbagai masalah kesehatan dalam beberapa tahun terakhir. Riwayat kesehatannya yang cukup panjang ini menjadi sorotan dan menimbulkan keprihatinan. Sebelumnya, pada Oktober 2024, Hamdana TT sempat menjalani operasi akibat pecah pembuluh darah di otak. 2. Empok Atiek. Kabar mengejutkan datang dari dunia hiburan tanah air. Pelawak senior Empok Atiek dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi mengkhawatirkan. Siapa sangka, pelawak berusia 69 tahun ini baru saja mengumumkan bahwa dirinya mengidap tumor usus. Empok Atiek awalnya sering mengeluhkan sakit perut setiap hari dan merasa ada yang tidak beres. Ia pun menjalani pemeriksaan medis yang mencakup endoskopi dan kolonoskopi. Dari hasil pemeriksaan tersebut, dokter menemukan banyak polip di ususnya, yang kemudian didiagnosis sebagai tumor usus. Sebagai langkah pengobatan utama, Empok Atiek memilih jalur pengobatan alternatif. Keputusan ini diambil karena ia memiliki trauma terhadap operasi setelah ibunya meninggal akibat kanker usus usai menjalani prosedur medis tersebut. Tak hanya kanker usus, ternyata Empok Atiek juga mengalami masalah kesehatan lain di usia senjanya. Pada tanggal 18 Maret 2025, ia kembali menghadapi masalah akibat lonjakan kadar gula darah yang signifikan. Setelah menghadiri acara buka puasa bersama selama 5 hari berturut-turut dan mengonsumsi makanan manis secara berlebihan, ia mengalami demam tinggi, batuk, dan sakit kepala. Kondisi ini menyebabkan dirinya dirawat di unit perawatan intensif selama 2 hari sebelum dipindahkan ke ruang rawat inap. 3. Putri Patricia. Lama tak terdengar kabarnya, Putri Patricia membuat publik kaget dengan kondisi terbarunya. Kini, pemeran Dewi Fortuna ini mengabarkan bahwa ia mengidap tumor rahim yang posisinya berada di dinding rahim. Putri Patricia mengumumkan bahwa dirinya baru saja menjalani tindakan operasi pengangkatan tumor. Ia diketahui mengidap tumor dinding rahim sebesar 8 cm. Artis yang kini berusia 44 tahun ini sempat bingung mengapa dirinya bisa mengidap tumor,
sebab selama ini ia selalu menjalani pola hidup sehat dan gemar berolahraga. Bahkan, ia mengaku tidak memiliki riwayat genetik tumor dalam keluarganya. Pasca operasi, kini kondisinya pun berangsur membaik, meski belum pulih 100%. Ia merasa sangat bersyukur karena tumor yang dideritanya masih tergolong jinak. 4. Gesata Stella masih ingat dengan Gesata Stella? Bintang film Sekte dan Mati Anak ini dilarikan ke rumah sakit di kawasan Gading Serpong, Tangerang, setelah kondisi kesehatannya menurun drastis. Dalam unggahan beberapa rekan artis, Gesa dikabarkan mengalami komplikasi GERD, autoimun, dan hipertiroid. Penyakit yang dideritanya bahkan sampai membuat Gesata Stella tak mengenali keluarga sendiri. Melihat kondisinya, rekan sesama artis, Acha Septriasa, menginisiasi penggalangan dana untuk membantu biaya pengobatan. Acha mengungkapkan bahwa kondisi kesehatan Gesata semakin menurun sejak beberapa bulan sebelumnya, hingga mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas dasar sehari-hari. Selain Acha, sutradara Fajar Nugros dan beberapa artis lain turut menyebarkan informasi mengenai kondisi Gesata dan mengajak masyarakat untuk memberikan dukungan serta doa. Gesata sendiri pernah mengukir prestasi gemilang di dunia akting dengan masuk nominasi Piala Maya tahun 2012 serta nominasi aktris terbaik dan aktris terfavorit dalam Indonesian Movie Actors Awards 2013 melalui film Omnibus Sanubari Jakarta. 5. Umi Pipik sejak ditinggal sang suami. Ustaz Jeffrey Al-Bukhari, tampaknya Umi Pipik diterpa berbagai macam cobaan. Selama ini disimpan rapat-rapat, ternyata ia mengidap penyakit mematikan. Pemilik nama asli Pipik, Dian Irawati ini didiagnosis mengidap tumor kelenjar getah bening, limfoma, 3 tahun lalu. Namun, ia merahasiakannya dari anak-anak hingga akhirnya sang putra, Abidzar Al-Ghifari, menemukan hasil CT scan yang tergeletak di meja. Umi Pipik berharap bisa sembuh lantaran ingin melihat anaknya menikah suatu saat nanti. Perempuan 47 tahun ini memastikan akan terus berusaha dan berdoa agar sembuh dari tumor yang berada di bagian lehernya. 6. Ramdhani Kubila J, Bang Mandit, aktor senior Ramdhani Kubila J, atau yang dikenal sebagai Bang Mandit, tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit akibat kadar gula darah yang sangat tinggi, sempat mencapai angka 625. Menurut istrinya, Sinta Wahyuni, kondisi ini sudah dialami sejak Januari lalu dan diduga dipengaruhi faktor keturunan, mengingat almarhum ayahnya memiliki riwayat serupa. Selain itu, stres akibat minimnya tawaran pekerjaan di dunia hiburan juga diduga memperburuk kesehatannya. Awalnya, Bang Mandit menolak untuk menjalani perawatan dan memilih kembali ke rumah. Namun, dokter memberikan rekomendasi agar ia dirawat di rumah sakit karena kadar gula darah yang sangat tinggi dapat meningkatkan risiko stroke. Saat ini, kondisi Bang Mandit masih dalam pemantauan dokter. Kadar gula darahnya terus dievaluasi untuk menentukan perawatan lebih lanjut. Keluarga dan rekan-rekannya berharap ia segera pulih dan dapat kembali berkarya. 7. Nunung Sri Mulat komedian senior Nunung memutuskan untuk tidak berpuasa selama Ramadan 2025 demi menjaga kesehatannya. Setelah menjalani pengobatan kanker payudara, Nunung harus rutin mengonsumsi berbagai macam obat dan melakukan cek darah setiap hari untuk memantau kadar gula darah yang belum stabil. Atas saran dokter, ia memilih untuk tidak berpuasa agar proses pemulihannya berjalan optimal. Nunung mengaku ingin sekali berpuasa. Ia bahkan telah meminta izin kepada dokter, namun belum diizinkan karena berbagai pertimbangan. Ia menjelaskan bahwa pada Ramadan sebelumnya, meskipun sedang menjalani kemoterapi, ia masih bisa berpuasa. Namun kali ini, dokter menyarankan agar ia fokus pada pengobatannya dan menunda puasa hingga kondisinya membaik.
Bagaimana menurut sobat? Komen di bawah ya. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen dan share video ini. Salam hangat dari Mimin, terima kasih.